Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, para praktisi maritim di Indonesia. Di dalam kehidupan sebagai seorang bisnis di bidang maritim atau marine, kita mengenal suatu profesi ya yang sebenarnya ini sangat dibutuhkan di Indonesia maupun di luar negeri ya, di Indonesia. Nah, profesi sebagai seorang marine ini salah satunya adalah namanya Marine Warranty Surveyor. Marine Warranty Surveyor sebagai profesi yang harus punya suatu standar ya, standar kompetensi ya. Jadi kali ini saya akan coba eh, menguraikan ya apa itu eh, apa namanya Marine Warranty Surveyor dan standar kompetensinya apa itu yang terus dimiliki oleh seorang Marine Warranty Surveyor. Kawan-kawanku semua, di dalam industri maritim, maritim di sini adalah dalam industri perkapalan, industri kepelabuhanan, industri offshore, lepas pantai ya, itu adalah namanya industri maritim. Keberhasilan di dalam industri perkapalan, keselamatan di dalam industri perkapalan, keselamatan dalam mengoperasikan kapal sangat tergantung pada apa yang kita kenal dari mulai dari perencanaan pembangunan kapal, ya, perencanaan teknis yang matang, kemudian pelaksanaan yang terkontrol dan akuntabilitas, serta verifikasi daripada perencanaan itu yang baik, ya, operasional yang baik diverifikasi secara independen. Hal ini dilakukan oleh seorang tenaga ahli yang kompeten. Salah satu profesi yang menjadi kunci untuk memegang peranan tersebut, dan ini merupakan peranan yang sangat penting dalam proses pengoperasian kapal, mulai dari perencanaan sampai dengan pengoperasian kapal. Nah, peranan penting tersebut dalam prosesnya yang mempunyai pemegang peranan penting namanya Marine Warranty Surveyor. Jadi mulai dirancang, dibangun sampai dioperasikan dengan cara yang benar dilakukan oleh seorang Marine Warranty Surveyor. Warranty itu yang menjamin desainnya sudah sesuai, menjamin dioperasikan sesuai ya. Marine Warranty Surveyor ini merupakan eh, suatu bidang atau suatu tenaga yang bertanggung jawab untuk melakukan suatu penilaian secara independen ya, secara independen terhadap misalnya kegiatan operasi kapal, kegiatan termasuk diantaranya pengangkutan alat-alat berat, pengangkutan kargo, ya, kargo kapal baik itu padat, baik itu gas maupun cair, ya, instalasi-instalasi bangunan lepas pantai, termasuk penarikan ponton, pengangkatan alat-alat berat, ya, kegiatan konstruksi perkapalan lainnya. Itulah merupakan bagian atau pekerjaan dari seorang marine
warranty surveyor yang menilai secara independen. Marine warranty surveyor ini bertugas ya. Marine warranty surveyor itu mempunyai tugas ya, yang boleh dibilang untuk memastikan ya semua aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan sesuai dengan standar standar keselamatan internasional. Ya, tidak saja nasional tetapi standar keselamatan internasional. Misalnya SOLAS ya, Safety of Life at Sea. Diperiksa uh, sesuai dengan aturan daripada badan klasifikasi ya. Makanya yang mempunyai background latar belakang dari klasifikasi itu juga bagus ya. Setidaknya ada 4 background yang bisa mendukung itu, misalnya dari naval architect, dari offshore engineering, dari sipil bahasa atau dari pelaut ya. Seorang marine warranty surveyor itu pasti di dalam untuk memastikan aktivitas tersebut sesuai standar, yaitu melalui prosedur-prosedur yang telah diakui secara nasional maupun secara internasional. Dengan demikian, marine warranty surveyor ini memegang peranan vital ya di dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal, kecelakaan di tengah laut ya, eh, terjadi casualty atau kerugian finansial, kerusakan-kerusakan lingkungan akibat pencemaran kapal, tumpahan-tumpahan minyak ya dan lain sebagainya. Namun profesi seorang marine warranty surveyor ini uh, harus mendapatkan pengakuan ya, harus mendapatkan pengakuan secara formal, secara resmi yaitu di Indonesia, dan harus ada standarisasi kompetensi profesi sebagai seorang marine warranty surveyor. Dan di Indonesia masih sangat terbatas ya. Padahal ini sangat dibutuhkan sekali. Kebutuhan terhadap SDM yang handal ya dan tersertifikasi dalam bidang marine warranty surveyor ini di dunia terus meningkat. Di Indonesia sebenarnya juga sangat meningkat. Karena operasi kapal, operasi maritim ini tidak akan ada henti-hentinya. Transportasi kargo di Indonesia ini juga sangat tidak bisa berhenti. Sepanjang Indonesia masih hidup di tengah lautan ini, maka run marine warranty surveyor juga tidak pernah berhenti. Sangat dibutuhkan. Seiring dengan pertumbuhan proyek-proyek di laut, proyek-proyek di offshore, pembangunan infrastruktur di laut, ya, pengawasan-pengawasan di laut, ya, misalnya pihak-pihak asuransi serta pengawasan-pengawasan dari badan klasifikasi, sehingga marine warranty ini sangat dibutuhkan sampai dengan saat ini sangat dibutuhkan. Perlu kebutuhan akan standarisasi kompetensi profesi sebagai seorang marine warranty surveyor. Dan ini penting sekali. Sangat mendesak disatukan dengan suatu standar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menetapkan kualifikasi teknis seorang marine warranty surveyor. Kualifikasi profesional yang harus dimiliki oleh seorang marine warranty surveyor. Dengan adanya standar ini akan dapat memberikan panduan ya bagi
misalnya lembaga-lembaga pelatihan atau instansi-instansi pendidikan, industri pelayaran, industri yang terkait dengan offshore, dalam menyusun misalnya kurikulum atau menyusun pelatihan yang berbasis kepada kompetensi. Ya. Standarisasi yang nanti kita susun ini, yang akan disusun itu bisa meningkatkan profesionalisme, kredibilitas, ya, akuntabilitas para praktisi di bidang marine warranty surveyor di Indonesia. Bahkan bisa dipakai untuk sebagai jembatan untuk bisa bekerja terlibat dalam proyek-proyek internasional. Standar, bila memiliki standar ini akan bisa mendukung, ya, sistem sertifikasi dan pengembangan karir tenaga kerja, angkatan-angkatan kerja maritim di Indonesia yang bisa diakui secara nasional maupun secara internasional. Dan kawan-kawanku semua, penyusunan standarisasi kompetensi profesi sebagai seorang marine warranty surveyor ini itu biasanya kita merujuk kepada pedoman yang rezim dunia, yaitu dengan apa yang dipublish atau diterbitkan oleh International Maritime Organization. Salah satunya yang kami sebutkan yaitu Safety of Life at Sea, baik yang lama maupun yang consolidated terbaru, SOLAS. Ada satu yang pernah saya baca yaitu DNV ST N001, itu bagus sekali untuk dijadikan standar, yaitu Marine Operation and Marine Warranty, ya, DNV ST N001. Juga bisa kita membuat acuan dari OCIMF, ya, atau IMCA, International Marine Contractor Guideline, ya, itu bisa kita jadikan acuan dalam menyusun standarisasi profesi sebagai marine warranty surveyor. Dan banyak lagi acuan-acuan yang bisa kita ambil dari kawan-kawan yang berprofesi dari badan klasifikasi, baik itu IACS, ya, International Association of Classification Society, atau Badan Klasifikasi Nasional BKI, ya, dan juga asuransi kapal atau maritim internasional yang bisa kita adopsi. Jadi IMO, SOLAS, Marine Operation and Marine Warranty, OCIMF, IMCA, Guideline maupun dari kelas, itu bisa kita jadikan rujukan di dalam menyusun standarisasi kompetensi profesi marine warranty surveyor. Nah, bila itu kita sudah susun standar kompetensi ini, diharapkan marine warranty surveyor yang ada di Indonesia, ya, kawan-kawan yang belajar di STIP atau yang dari pelaut-pelaut, kawan-kawan yang belajar dari akademi, dari ITS, dari Undip, dari Unhas, dari mana-mana, ya, yang UI dan lain sebagainya, dari ITB, dari mana-mana, teknik sipil, sipil basah, akan mampu bersaing di pasar nasional dan pasar-pasar global. Untuk apa? Mendukung proyek-proyek strategis nasional, bikin pelabuhan, ya, terlibat di dalam proyek internasional, serta bisa mendukung secara lebih intens, mendukung menunjang, ya, atau boleh dibilang sangat erat terkait dengan nilai-nilai keselamatan
profesionalisme dan integritas di bidang uh, operasional kapal yang diembannya nanti. Demikian kira-kira itu kawan-kawanku semua, bahwa standarisasi kompetensi profesi dari Marine Warranty Surveyor seharusnya segera kita buat dan kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa uh, berguna bagi angkatan-angkatan produksi yang produktif di Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.